Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Bhikkhuni tua. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Bhikkhuni Uttara. Kisah ini bermula dari bhikkhuni tersebut yang terus berpindah patah hingga berusia 120 tahun. Suatu hari, ketika ia sedang pulang dari berpindah patah dengan membawa pataknya, ia berjumpa dengan seorang bhikkhu di jalan. Ia meminta kesediaan bhikkhu tersebut untuk menerima dharma makanan di dalam pataknya. Dan bhikkhu tersebut pun menerima makanan yang diberikan oleh dirinya. Maka, ia memberinya seluruh makanan yang ia miliki. Dan kemudian ia sendiri pun menjadi tidak memiliki makanan. Pada hari kedua dan juga hari ketiga, ia berjumpa dengan bhikkhu yang sama di tempat yang sama pula. Ia memberikannya seluruh makanan yang ia miliki, dan ia sendiri pun tidak lagi memiliki makanan. Pada hari keempat, saat ia sedang berpindah patah, ia berjumpa dengan sang guru di sebuah tempat yang ramai. Ia melangkah mundur, dan setelah itu, lipatan jubahnya terlepas. Dan ia pun menginjakinya. Karena tidak mampu menjaga keseimbangan kedua kakinya, ia jatuh terpelanting. Sang guru menghampirinya dan berkata, "Bhikkhuni, tubuhmu telah rapuh karena usia tua. Tidak lama lagi, tubuhmu akan mengalami kehancuran." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Tubuh ini rapuh, bersarang penyakit, mudah rusak. Tumpukan ini akan hancur berkeping-keping. Hidup ini akan berakhir dengan kematian. Kisah sekelompok bhikkhu yang terlalu percaya diri. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang sekelompok bhikkhu yang terlalu percaya diri. Kisah ini bermula dari 500 bhikkhu yang menerima pelajaran tentang objek meditasi dari sang guru. Pergi berdiam di hutan, dan setelah berjuang keras berhasil mencapai kebahagiaan alam jhana. Lalu mereka berpikir, dengan tidak menuruti kekotoran batin, kita telah mencapai tujuan dari pelaksanaan kehidupan suci. Mari kita beritahukan kepada sang guru tentang buah kebajikan yang telah kita peroleh. Dengan pikiran tersebut dalam benak, mereka pun berangkat. Ketika mereka tiba di luar pintu gerbang, sang guru berkata kepada Ananda Thera, "Ananda, para bhikkhu ini tidak berkepentingan untuk masuk menemui saya. Biarlah mereka terlebih dahulu pergi ke tempat kremasi dan kemudian kembali lagi ke sini untuk menemui saya." Sang Thera pergi memberitahukan apa yang telah sang guru katakan kepada para bhikkhu itu. Bukannya bertanya, "Mengapa kami harus pergi ke tempat kremasi?" Mereka malah saling berkata, "Buddha yang Maha Tahu pasti mengetahui alasannya."
Maka mereka pergi ke tempat kremasi dan menatapi mayat-mayat di sana. Ketika melihat mayat-mayat yang telah dibaringkan selama 1 atau 2 hari, mereka merasa jijik. Tetapi ketika melihat jasad yang baru dibaringkan seketika meninggal, yang masih segar dan lembab, nafsu keinginan muncul dalam diri mereka. Pada waktu itu, mereka pun menyadari bahwa kekotoran batin masih muncul dalam diri mereka. Kemudian sang guru, yang masih duduk di dalam gandha kuti, mengirimkan bayangan wajahnya seolah-olah sedang bertatap muka dengan para biku itu sambil berkata, "Wahai para biku, apakah pantas setelah menatapi kumpulan tulang belulang seperti ini, kalian masih hendak menuruti keinginan nafsu yang jahat?" Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Ibarat labu manis nan jauh di sana, yang menghilang di musim gugur. Begitulah tulang belulang ini. Kesenangan apa yang dapat diperoleh ketika menatapi mereka? Kisah Bhikkhuni dan Setan. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Bhikkhuni Janapada Kalyani Rupananda. Kisah ini bermula saat suatu hari Janapada Kalyani berpikir, "Abang sulung saya telah meninggalkan keduniawian, menjadi seorang biku, dan kini telah menjadi makhluk yang paling termuka di dunia ini sebagai sang Buddha. Putra beliau, Rahula Kumara, telah menjadi seorang biku. Suami saya telah menjadi seorang biku. Begitu pula dengan ibu saya, yang telah menjadi seorang bikuni. Setelah mencermati bahwa semua sanak keluarga telah menjalani kehidupan suci, mengapa saya masih harus menjalani kehidupan perumah tangga? Saya juga akan menjadi seorang bikuni." Lalu ia pergi ke tempat berkumpulnya para bikuni dan ditahbiskan menjadi seorang bikuni. Bukan karena keyakinan sendiri, melainkan hanya karena kemelekatan terhadap sanak keluarganya. Akibat memiliki paras yang sangat cantik, ia dikenal sebagai Rupananda atau si cantik Nanda. Suatu hari, ia mendengar sang guru berkata, "Kecantikan jasmani adalah tidak kekal, membawa penderitaan, dan bersifat palsu. Begitu pula dengan pencerapan, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran, yang bersifat tidak kekal, membawa penderitaan, palsu belaka." Kemudian ia berkata kepada diri sendiri, "Kalau begitu beliau akan menyalahkan saya bila bertemu dengan saya, yang sangat rupawan dan cantik." Oleh karena itu, ia menghindar agar tidak bertatap muka langsung dengan sang guru. Kala itu, para penduduk Sawathi setelah memberikan derma di pagi hari, masing-masing menjalankan laku uposatha. Pada malam harinya, dengan memakai baju yang bersih dan membawa kalung bunga beserta bunga-bunga, mereka berkumpul di Jetavana untuk mendengarkan dhamma. Begitu pula dengan para bikuni yang ingin mendengarkan dhamma, pergi ke wihara dan mendengarkan dhamma. Dan setelah mendengarkan dhamma, mereka memasuki kota sambil memuji kebajikan sang guru. Terdapat 4 jenis penilaian yang berlaku di antara manusia yang hidup bersama di dunia ini. Meskipun demikian, sangat sedikit orang yang merasa tidak puas ketika menatap sang Tathagata. Mereka memberikan penilaian dari apa yang mereka lihat, dengan memandang tubuh keemasan sang Tathagata.
yang dihiasi pertanda agung, dan mereka pun merasa puas terhadap apa yang telah mereka lihat. Mereka memberikan penilaian terhadap apa yang mereka dengar, dengan mendengar kabar tentang kebajikan sang guru dari ratusan kehidupan lampau, dan suara beliau yang diberkahi dengan 8 kualitas luhur dalam memberikan wejangan dhamma. Mereka pun merasa puas terhadap apa yang telah mereka dengar. Mereka memberikan penilaian dengan menjalani kehidupan pertapaan, merasa puas dengan jubah beliau, dan sebagainya. Mereka yang memberikan penilaian dengan benar berpikir, betapa gagah sang pemilik Dasabala, betapa tenang batin beliau, betapa bijaksana beliau. Dengan kegagahan, ketenangan batin, dan kebijaksanaan, sang Bhagawa tidak dapat disamakan ataupun disandingi oleh siapapun. Demikianlah mereka juga merasa puas. Mereka yang memuji kebajikan sang Tathagata sungguh kehabisan kata-kata untuk mengucapkan pujian. Rupananda mendengar pujian terhadap sang Tathagata yang dilantunkan oleh para bhikkhuni dan para umat wanita. Setelah itu, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mereka melantunkan pujian terhadap saudara kandungku dengan cara yang luar biasa. Bila saja ia menyalahkan paras cantik yang saya miliki selama 1 hari, berapa banyak dapat diucapkannya selama jangka waktu tersebut? Bagaimana kalau saya pergi bersama para bhikkhuni dan bersembunyi agar tidak kelihatan oleh beliau, dengan memandang sang Tathagata, mendengarkan beliau membabarkan dhamma, dan kemudian pulang?" Maka ia pun berkata kepada para bhikkhuni, "Hari ini saya juga akan pergi mendengarkan dhamma." Para bhikkhuni berkata, "Perlu waktu yang lama bagi Rupananda agar memiliki keinginan untuk melayani kebutuhan sang guru. Hari ini, karena dirinya, sang guru akan memberikan khotbah dhamma dengan berbagai macam topik secara terperinci." Dan dengan hati yang berbahagia mereka pun membawanya pergi. Sejak saat Rupananda berangkat, ia terus berpikir, "Saya tidak akan membiarkan beliau melihat siapa saya sebenarnya." Sang guru berpikir, "Hari ini, Rupananda akan datang ke sini untuk memberikan penghormatan kepada saya. Topik khotbah apakah yang paling cocok untuk dirinya?" Setelah memikirkan permasalahan tersebut, beliau pun menyimpulkan bahwa wanita ini terus memikirkan kecantikan yang dimiliki dan sangat melekat terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, lebih baik bila saya menyinggung kecantikan yang dibanggakan dirinya, seperti seseorang yang mencabut sebuah duri dengan menggunakan duri lainnya. Kemudian, saat telah tiba waktu baginya untuk memasuki wihara, sang guru menggunakan kesaktian adidaya untuk menciptakan sesosok gadis berusia 16 tahun. Dengan paras cantik yang melebihi dirinya, ia memakai pakaian berwarna merah tua, dihiasi dengan segala perhiasan, dan berdiri di hadapan sang guru sambil memegangi kipas. Ia mengayun-ayunkan kipas. Kala itu, sang guru dan Rupananda memandang wanita ini. Ketika Rupananda memasuki wihara bersama para bhikkhuni, ia bersembunyi di belakang para bhikkhuni, memberikan penghormatan kepada sang guru dengan menghadap 5 arah mata angin, dan duduk di antara para bhikkhuni. Setelah itu, ia memandang sang guru dari kepala sampai kaki, yang memiliki segala kegemilangan dari pertanda agung, dikelilingi lingkaran sinar seluas 1 depa. Kemudian ia melihat pancaran sinar dari seorang wanita yang berdiri di dekat sang guru dan mencermati wajahnya yang cerah bagaikan bulan purnama. Setelah mencermati wanita tersebut, ia mencermati dirinya sendiri dan membandingkan dirinya sendiri sebagai seekor burung gagak yang berdiri di hadapan seekor angsa kerajaan yang bertubuh keemasan. Sejak saat ia melihat sesosok setan tersebut yang diciptakan melalui kekuatan kesaktian, matanya menjadi terperangah. Oh, betapa indah rambutnya. Oh, betapa indah dahinya. Ia berseru. Ia terpesona dengan kecantikan dari setiap bagian tubuhnya, dan ia menjadi berkeinginan untuk memiliki kecantikan yang setara dengan dirinya. Sang guru mencermati bahwa ia telah terkesima dengan kecantikan itu.
tetap melanjutkan memberikan khotbah Dhamma kepada dirinya. Pertama, beliau mengubah wujud wanita tersebut dari seorang gadis yang berusia sekitar 16 tahun menjadi seorang wanita yang berumur 20 tahun. Rupananda kembali mencermati penampilannya. Ia langsung mengungkapkan rasa heran dan berkata kepada diri sendiri, "Wujud ini tidak sama seperti sebelumnya." Dengan perlahan sang guru merubah wujudnya, pertama menjadi seorang wanita yang melahirkan seorang anak, lalu menjadi seorang wanita paruh baya, hingga pada akhirnya menjadi seorang wanita yang tua renta. Rupananda melihat setiap tahap perubahan wujud dan berkata kepada diri sendiri, "Sekarang ini sudah menghilang, kini itu sudah menghilang." Meskipun begitu, saat ia melihatnya berubah wujud menjadi seorang wanita tua renta dan mencermati dirinya yang sedang berdiri di sana dengan gigi yang rusak, rambut beruban, tubuh yang bungkuk, melengkung menjadi berbentuk kasau, hingga harus berdiri dengan bantuan tongkat, kaki dan tangan bergemetaran, ia pun merasa jijik. Lalu sang guru membuat wanita tua itu diserang penyakit. Dengan melemparkan tongkat dan kipas daun palemnya, ia menjerit keras, jatuh di atas tanah dan berguling-guling, bermandikan air seni dan kotoran tubuhnya. Rupananda melihat dan merasa jijik. Kemudian, Sang Buddha menunjukkan peristiwa kematian wanita tersebut. Tubuhnya mulai membengkak. Dari 9 lubang luka pada tubuhnya, nanah mengucur keluar seperti sumbu api, beserta cacing-cacing. Burung gagak dan anjing-anjing menggerogoti kepalanya dan mencabik-cabik tubuhnya. Rupananda melihatnya dan berpikir, di tempat ini pula wanita tersebut menjadi tua, diserang penyakit hingga akhirnya mati. Begitu pula badan jasmani saya ini, yang akan mengalami penuaan, diserang penyakit dan mati. Demikianlah ia mencermati ketidakkekalan tubuhnya sendiri. Alhasil, ia juga melihat penderitaan dan kepalsuan pada tubuhnya. 3 corak kehidupan langsung muncul dalam pikirannya, seperti rumah yang dibakar, ataupun daging yang terikat di lehernya, dan pikirannya menjadi terarahkan dalam bermeditasi. Sang guru merasa bahwa ia telah melihat ketidakkekalan pada tubuhnya sendiri, berpikir, akankah ia dapat berdiri di atas kakinya sendiri atau tidak? Dengan segera beliau berpikir bahwa ia tidak akan mampu, ia harus mendapatkan bantuan orang lain. Setelah itu, karena mempertimbangkan kesejahteraannya, beliau mengajarkan Dhamma kepada dirinya dengan mengucapkan bait-bait berikut ini. Lihatlah Nanda, kelompok unsur-unsur inilah yang disebut badan jasmani. Itulah penyakit, kekotoran, bau busuk, bernanah dan berlubang. Itulah yang diinginkan oleh orang dungu. Karena tubuh ini, begitulah jadinya itu. Karena tubuh itu, begitulah jadinya tubuh ini. Lihatlah unsur-unsur dalam kepalsuan tersebut. Janganlah kembali ke dunia ini. Buanglah keinginan untuk hidup dan begitulah engkau dapat berjalan dengan tenang seimbang. Demikianlah Sang Bagawa mengucapkan bait-bait tersebut berkenaan dengan Bhikkhuni Nanda. Karena mengarahkan pikirannya sesuai dengan ajaran beliau, Nanda pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian, sang guru bermaksud agar ia harus mencapai tingkat kesucian Sakadagami dan berkeinginan untuk mengajarinya meditasi dengan objek kesunyataan, berkata kepadanya, Nanda, jangan berpikir bahwa tubuh ini nyata adanya. Tidak ada sedikit pun yang nyata dalam tubuh ini. Tubuh ini hanya sebuah kota yang terdiri dari tulang belulang, tersusun atas 300 buah tulang. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Itu adalah sebuah kota yang terbuat dari tulang belulang, terbungkus oleh daging dan darah, tempat berdiamnya usia tua, kematian,
keangkuhan dan kebohongan. Pada akhir penyampaian khotbah ini, bikuni tersebut mencapai tingkat kesucian arahat. Banyak pula orang yang mendapatkan manfaat dari khotbah ini. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.